Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti pemaparan seluruh program kerja unggulan dari seluruh bidang yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator. Disilahkan kepada Ibu Nalius Saada, pengurus bidang organisasi dan keanggotaan. Terima kasih Ibu Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa nabiyya Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada Ketua Umum KOANI Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD, Ibu-ibu Dewan Pimpinan KOANI, Ketua Bidang semua pengurus, dan Ibu-ibu Ketua Umum BKOW dan GOW seluruh Indonesia. Sesuai dengan tema pertemuan kita pada kali ini, yaitu membangun sinergitas program kerja KOANI dengan program kerja BKOW dan GOW seluruh Indonesia di masa pandemi COVID-19. Untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan dari masing-masing ketua koordinator. Masing-masing akan kita berikan waktu 7 menit. Nah, pada kesempatan pertama, kita akan mendengarkan pemaparan program kerja unggulan bidang pendidikan, IPTEK, seni, budaya, dan bidang pengembangan lembaga yang akan disampaikan oleh Ketua KOANI, Ibu Dr. Marlinda Irwanti, SEMSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak membuka kamera pada pagi hari ini karena sebentar lagi akan menjadi ketua sidang terbuka ujian S3 di Pascasarjana Shahid. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum KOANI, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD, yang saya hormati para ketua umum BKOW dan GOW, yang saya hormati para ketua DP dan hadirin semuanya. Saya akan menyampaikan program unggulan dari bidang Diktekbud dan Penglem. Yang pertama, program unggulan bidang Diktekbud adalah dalam waktu dekat ini, pada tanggal 21 April 2021, KOANI akan mengadakan MOU, penandatanganan nota kesepahaman antara KOANI dengan Perpusnas berkaitan dengan program digital perpustakaan atau e-library KOANI. Jadi ini adalah cita-cita Ibu Ketua Umum agar KOANI mempunyai perpustakaan digital yang bisa diakses baik itu oleh bangsa Indonesia maupun dari luar negeri. Beberapa kali sudah dilakukan rapat dan insya Allah tanggal 21 April 2021 e-library KOANI ini akan segera diluncurkan sekaligus sosialisasi peningkatan indeks literasi masyarakat dan pengenalan perpustakaan digital. Dalam sosialisasi itu akan dijelaskan beberapa program kegiatan yang nanti bisa diikuti atau diakses oleh organisasi anggota KOANI, BKOW, dan juga GEW yang ingin mengembangkan perpustakaan digital, yaitu yang pertama adalah pojok jaga digital. Perpusnas akan menyediakan peralatan berupa server dan lain-lain yang dapat diletakkan di tempat-tempat umum dan insya Allah nanti akan dikoordinasikan di mana saja pojok digital KOANI ini akan ditempatkan. Yang kedua adalah menyelenggarakan berbagai pelatihan, antara lain cara membuat e-library, yaitu pengelolaan naskah-naskah yang kita miliki melalui Perpusnas. Yang ketiga adalah pelatihan pengelolaan perpustakaan 5.000 sampai 10.000 orang yang akan dibiayai oleh Perpusnas RI. Kerjasama ini akan berlangsung sampai tahun 2024. Tentu saja kami berharap kepada Ketua Umum BKUW dan juga GOW untuk ikut andil dalam pengembangan e-library KOANI. Dan insya Allah e-library ini bisa menjadi yang terbesar di Asia dan mungkin
di dunia, insya Allah mudah-mudahan Ibu Ketua Umum, karena organisasi Kowani juga sebagai organisasi yang mempunyai anggota terbesar di dunia. Kemudian follow up dari membuat e-library ini, insya Allah nanti kami mohon bantuan kepada BKUW dan GUW untuk bisa menyampaikan buku-bukunya kepada Ditekbud yang berkaitan dalam pengayaan data, misalnya tentang penulis perempuan, karya-karya perempuan, tokoh-tokoh perempuan. Jadi selain konten-kontennya berisi tentang sejarah perjuangan perempuan, tentu saja sejarah Kowani juga akan diisi dengan berbagai tulisan-tulisan hasil karya perempuan. Mungkin e-library ini akan dapat diakses secara luas tanpa batas negara. Yang kedua adalah agenda untuk bidang pengembangan lembaga. Tadi Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa Kowani mempunyai 5 yayasan dan itu merupakan aset yang luar biasa yang dimiliki oleh Kowani, dan mohon dukungan dari ibu-ibu BKUW dan juga GUW bahwa ini adalah milik kita bersama, aset kita bersama yang harus diberikan dukungan secara penuh. Bidang penglem saat ini secara intensif telah melakukan rapat-rapat organ yayasan setiap 3 bulan sekali, yaitu membahas tentang beberapa hal yang belum dilakukan pada periode lalu, belum maksimal, yaitu audit internal dengan auditor independen pada seluruh yayasan untuk perbaikan manajemen keuangan, kemudian perbaikan administrasi dan manajemen yayasan, kemudian peningkatan sumber daya manusia yayasan, dan juga sekarang ada perbedaan yang mendasar, yaitu anggota bidang penglem menjadi pengawas yayasan. Kemudian meningkatkan tupoksi pembina, pengawas, dan pengurus yayasan dengan membuat indikator kerja. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan di luar program unggulan. Kami harapkan juga kepada BKUW dan GUW untuk bisa mengikuti webinar yang akan dilaksanakan tanggal 12 April 2021 yang berisi juga MOU kerjasama Kowani, khususnya program-program kerja desa wisata Kowani yang dipelopori oleh YHI antara Kemenparekraf dengan Kowani. Dan mudah-mudahan dengan webinar ini insya Allah kerjasama dengan bidang ekonomi Ibu Uli Silalahi dan juga dengan Ibu Nita Yudi, kita bisa mempunyai desa-desa wisata Kowani di Yogyakarta yang akan dipelopori oleh Yayasan Hari Ibu. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam program unggulan bidang Ditekbud dan Penglem. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Marlinda, penyampaian yang singkat dan padat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program kerja unggulan bidang organisasi dan keanggotaan dan bidang humas yang akan disampaikan oleh Ketua Kowani, Ibu Heriana Huta Barat Estos. Kepada Ibu kami persilahkan. Maaf Ibu, suaranya masih ditutup. Masih di mute, masih di mute. Nah, terima kasih moderator. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto, rekan-rekan para ketua Kowani dan para ketua bidang yang saya kasihi dan seluruh anggota, seluruh ketua umum BKUW dan GUW seluruh Indonesia yang ikut mengikuti Zoom pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kita boleh bergabung di dalam menyampaikan program unggulan bidang organisasi dan keanggotaan OKA, Kowani, dan termasuk bidang hubungan masyarakat Kowani. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Ketua Bidang OKA,
co-host, dan Ibu Ketua Bidang Humas, Ibu Joyce Ansori. Boleh ditayangkan, boleh ada co-host, Ibu Neni dan Ibu Joyce. Atau nanti juga bolehlah. Sama ini sebelum sementara belum tayang fotonya, Ibu Ketua Umum di bidang organisasi dan keanggotaan, yaitu melakukan pendataan organisasi anggota KOANI dengan yang telah dihimpun sejak tahun 2019. Ya, boleh kurang terang, Lika? Tayangan kurang jelas. Ya, terima kasih. Untuk tahun 2021, KOANI telah mengirim surat kepada seluruh anggota PKOW untuk mengirimkan data yang terbaru sebagai pengkinian data. Kedua, sosialisasi tentang kelembagaan KOANI dan meningkatkan jalinan kerjasama kepada anggota KOANI, lembaga non-pemerintah, dan kepada masyarakat. Dan ketiga, konsolidasi dan koordinasi ke dalam kepada pengurus dengan organisasi anggota, organisasi calon anggota yang duduk di kepengurusan KOANI. Boleh tayangkan gambar bahwa pada tahun 2019 KOANI menerima penghargaan sebagai organisasi masyarakat kategori khusus bakti sepanjang hidup, long life achievement dari Kementerian Dalam Negeri. Boleh tayang fotonya jika untuk menerima penghargaan dari negeri. Tika, co-host, boleh tayangkan gambarnya, fotonya ketika Ibu menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, saya lanjut ke bidang hubungan masyarakat. Program unggulan bidang hubungan masyarakat. Ya, terima kasih, tadi sudah ditayangkan fotonya. Itu adalah foto pada saat Ketua Umum menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019. Menerbitkan Warta KOANI setiap 3 bulan sekali. Dan isi Warta KOANI adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tersebut kerjasama dengan organisasi anggota, BKOW, dan gabungan organisasi wanita lembaga masyarakat. Sama ini juga kami sampaikan kepada seluruh ketua umum BKOW dan ketua GOW untuk berita atau materi, tayangan atau video kepada kami yang nanti akan kami terbitkan di dalam Warta KOANI yang terbit setiap 3 bulan 1 kali. Dan ada rencana kami telah mensosialisasikan menyelenggarakan pelatihan e-learning, e-commerce, e-wallet, e-living stream TV untuk digunakan sebagai acuan KOANI. Dan karena KOANI sudah mempunyai KOANI TV yang bekerjasama dan telah diadakan MOU pada tahun 2019 pada saat pembukaan KOANI Fair. Dan dihimbau kepada ketua BKOW dan KOANI Indonesia untuk berpartisipasi di dalam KOANI TV tersebut. Saja yang kami sampaikan untuk bidang organisasi dan keanggotaan beserta bidang humas pada saat pertemuan yang luar biasa ini. Salam sehat dan semoga kita selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Eri untuk pemaparannya singkat, padat, dan jelas ya Ibu-Ibu. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan program unggulan bidang politik dan bidang lingkungan hidup
yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Kowani, Ibu Insinyur Diah Anita Prihapsari MBA. Kepada Ibu kami silahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto MSI, dan juga para Ketua Kowani dan para Ketua BKW, GOW se-Indonesia yang saya banggakan. Saya akan memaparkan program unggulan pada pagi hari ini yang mungkin kita nanti bisa sharing dan bekerja sama. Baik, karena ini saya ada 2 Zoom, izin rada sedikit bingung. Baik, untuk program unggulan bidang politik dengan koordinator saya sendiri dan Wasekjen Dr. Anda Aniros dan Kabid Pol adalah Ibu Dr. Anda Kori Sukoco. Kami dari bidang politik berusaha bagaimana caranya agar bidang ini bisa meningkatkan jumlah para perempuan untuk menjadi anggota legislatif, yudikatif, ya. Dan untuk itu kami berkoordinasi secara periodik dengan anggota parlemen perempuan untuk sharing bagaimana mereka bisa menjadi caleg, karena biasanya perempuan ini hanya sebagai pelengkap, di mana diharuskan harus 30% sehingga pada saat pemilu pileg, maksud saya pileg itu banyak sekali perempuan-perempuan yang asal diajak. Tetapi tentu mereka tidak punya persiapan yang matang, tidak punya pengetahuan tentang politik, dan tidak punya pengetahuan bagaimana trik-triknya untuk bisa menjadi anggota legislatif. Untuk itu kami bekerja sama nanti dengan Parlemen Perempuan dan akan membuat webinar-webinar bagaimana kisah-kisah mereka dimulai dari awal direkrut, kemudian di lapangan, ya, dan sampai mereka akhirnya menjadi anggota legislatif. Nah, ini akan memberikan semangat, semangat dan inspirasi untuk para perempuan yang akan terjun menjadi caleg. Dan tentu selain itu juga kami akan, karena Kowani ini salah satu pencetus ide juga untuk undang-undang masalah PRT, ya. Dan di sini juga kami akan bersama-sama dengan DPR agar undang-undang yang sedang digodok di DPR ini benar-benar berpihak kepada kepentingan perempuan. Semakin banyak perempuan yang duduk di legislatif, di DPR, MPR, tentu semakin banyak kebutuhan, kepentingan perempuan yang dapat dipenuhi. Karena yang paling tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan. Sehingga kami akan membuat beberapa webinar-webinar yang akan memberikan inspirasi, dan juga kami akan hadir nanti di DPR untuk bisa mengepus undang-undang yang sedang kami perjuangkan. Yang kedua, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu 1, untuk mendapatkan pembekalan tentang hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara. Dan 2, mengetahui fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi sehingga apabila ada perempuan yang maju menjadi caleg dalam pemilu kemudian dirugikan pada perhitungan suaranya, maka mereka bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi. Karena biasanya ketidakadilan semua masalah caleg ini dibawanya ke pengadilannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi 2 program unggulan ini yang saling berkaitan, 1 untuk mengepus perempuan-perempuan Indonesia agar bisa masuk sebagai anggota legislatif MPR DPR,
Dan yang kedua, bagaimana kita bisa membela perempuan-perempuan dengan bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Itu program unggulan kami untuk bidang politik yang Kabitpolnya Ibu Dr. Randa Kori Sukoco. Baik, terima kasih. Dan satu lagi program di bawah koordinator saya yaitu bidang lingkungan hidup. Dengan ketua bidangnya adalah Ibu Sri Sumiati SEMM, dengan wasekjennya adalah Ibu Samsiar ARSE yang biasa kita panggil Kak Ikam. Program unggulan kami bidang lingkungan hidup yaitu satu, membuat pelatihan tentang pembuatan bank sampah secara virtual, dan kami sudah lakukan 2 kali webinar tentang sampah sebagai mempunyai nilai tambah tentunya di bidang ekonomi. Dan yang kedua adalah membuat buku pedoman pembentukan bank sampah. Jadi saling berkaitan karena bagaimanapun lingkungan ini adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang bebas dari sampah. Ini adalah lingkungan yang sangat-sangat kita butuhkan untuk kehidupan manusia, terutama di masa pandemi ini, agar kesehatan kita semakin lebih baik apabila lingkungan juga cukup menunjang. Jadi program unggulan ini nanti kami akan buat secara webinar series untuk masalah bank sampah. Kalau kita berpikir tentang bank sampah, kita berpikir adalah ini pasti ada uangnya, seperti itu. Memang ada uangnya di bank sampah ini, tetapi yang diutamakan masalah bank sampah ini adalah bank sampah yaitu mulai dari pemungutan sampah, kemudian memilah sampah, sampai mengirim sampah untuk ke pabrik-pabrik yang bisa mengolah sampai menjadi barang yang lebih berguna. Tetapi di dalam bank sampah ini juga apabila kita ada usahanya, ada bisnisnya, kita bisa membuat langsung sampah-sampah yang residunya itu bisa membuat satu mungkin kompos ya, kemudian apalagi ya beberapa bukan kompos, kemudian ada apa itu namanya, saya lupa, mohon maaf lahir batin. Jadi ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan pembuatan pelatihan bank sampah ini bisa dikerjasamakan dengan seluruh Indonesia, BKOW, GOW, ya, agar lingkungan kita lebih baik lagi, tetapi kita bisa mendapat tambahan dana. Mungkin Bu Sri karena sudah hadir di sini, Bu menambahkan sedikit, Bu Sri, dibantu sayanya Bu Sri. Terima kasih Bu Nita Yudi. Saya kira itu sudah sesuai Bu mengenai program kita yang sudah kita sepakati. Saya kira hanya untuk buku pedoman ya Ibu, pembuatan buku pedoman untuk pembuatan bank sampah. Saya kira itu saja Ibu, terima kasih. Cukup ya, baik. Ibu Kori dari Bitpol ada tambahan sedikit? Masih di mute Bu Kori. Ada tambahan Bu Kori? Baru dibuka oleh hostnya. Terima kasih. Okay. Saya kira tadi sudah jelas Bu Nita. Pokoknya kami sampaikan bahwa kita akan tetap konsisten dengan tugas kita sesuai dengan hasil Munas, yaitu menjaga keutuhan bangsa, rasa nasionalisme, mendorong keberadaan perempuan di politik, dan seterusnya. Saya kira tadi sudah cukup jelas. Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Kori, Ibu Sri. Mudah-mudahan program unggulan ini bisa kita implementasikan ke seluruh Indonesia, bekerja sama dengan BKUW dan GOW. Paling tidak kami bisa memberikan inspirasi dan motivasi bahwa kami di pusat mempunyai program tersebut, sehingga para ketua GOW, para ketua BKUW bisa juga mengikuti program tersebut atau kerjasama dengan kami di pusat, dan kami insya Allah siap untuk
melaksanakan kerjasama tersebut. Baik, Ibu Inel, sekian pemaparan dari bidang politik dan lingkungan hidup. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan terus terang saya rada bingung karena ada 2 Zoom di sini yang saya harus bicara secara internasional memperjuangkan Indonesia untuk bisa menjadi hostnya di acara AWEN. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita atas kesempatan yang tetap disiapkan ya Bu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kori dan Ibu Sri Sumiati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program kerja unggulan bidang kesehatan sosial, kesejahteraan keluarga, dan bidang ketenagakerjaan yang untuk di Ketua Koordinator ini untuk masing-masing Ketua Bidang akan menyampaikan programnya. Pada kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ketua Bidang Soskeskel, Ibu Dr. Khalilah MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Giwa Rubianto Yogo, Ibu Sekjen, Ibu Titin Pamuji, para semua Dewan Pimpinan Kowani, para ketua dan ketua bidang yang hadir dalam acara ini, yang terhormat dan kami sayangi seluruh ketua umum BKUW dan GUW se-Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Yang saya cintai panitia acara bidang organisasi dan seluruh pengurus Kowani yang hadir di sini. Ibu-ibu yang saya sayangi, saya ingin share screen 1 lembar saja. 1 lembar saja program dari bidang Soskeskel. Kebetulan Soskeskel itu adalah bidang yang membidangi terkait kesehatan, sosial, dan kesejahteraan keluarga. Di mana poin kesehatan ini karena kita mengalami pandemi COVID-19 yang semoga segera berakhir dengan adanya ikhtiar vaksinasi nasional. Mari kita galakan bersama. Bidang kesehatan menjadi bidang yang di Kowani perlu lebih ekstra menghadapi pandemi, tidak hanya berusaha pencegahan maupun penanggulangan, tapi juga kita bagaimana berusaha melakukan adaptasi baru. Nah, ada 2 program yang menjadi unggulan, yaitu program yang setiap tahun kami lakukan, yaitu program Gerakan Sehat atau GERMAS, Pergerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam penanggulangan COVID-19 pada era new normal ini. Nah, pada periode tahun sebelumnya itu kita kerjasama dengan Persid dari 3 provinsi dan ada 5 kabupaten kota. Nah, untuk tahun ini insya Allah itu tempatnya itu justru kita bisa mengajukan sendiri, dan artinya ada kesempatan untuk organisasi anggota BKUW dan GUW untuk melakukan pendekatan, misalnya wilayah mana yang membutuhkan gerakan GERMAS ini. Gerakan GERMAS ini kita kerjasamakan dengan Kemenkes RI yang alhamdulillah ini cukup membantu program gerakan masyarakat supaya hidup sehat. Nah, sebagaimana kemarin di pertemuan kemarin ada masukan dari Ibu Marfuah, Ketua Umum Wanita Islam, kepada bidang Soskeskel agar gerakan masyarakat ini juga sampai ke GUW. Alhamdulillah saya melihat di sini pesertanya juga ada dari GUW. Nah, saya berharap kepada Ketua Umum BKUW dan GUW untuk turut mensukseskan gerakan masyarakat hidup sehat agar bisa pada tetap protokol kesehatan, karena banyak masyarakat kita juga yang mungkin karena sudah 2 tahun ini menjadi abai terhadap virus yang tidak terlihat, itu adalah musuh yang paling sulit ya. Jadi dia ada tapi seperti tidak ada, seperti angin dan nafas. Nah, itu terus melakukan penyadaran. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon doanya semoga Kowani nanti bisa melakukan kerjasama dengan Kemenkes untuk melakukan vaksinasi nasional, turut mensukseskan agar vaksinasi ini membuat imun kita menjadi lebih. Nah, yang kedua itu kita punya program lelang amal. Lelang amal Kowani yang pertama telah dilakukan di tahun sebelumnya. Nah,
untuk tahun kedua ini kita berharap akan dilakukan lebih luas lagi dengan pelibatan dari organisasi anggota dan BKUW dan GUW. Kami harap partisipasinya nanti dalam program lelang amal ini adalah program yang diikuti kalau sebelumnya hanya di pengurus Kowani, ketua umum BKUW dengan pengurusnya atau ketua umum GUW dengan pengurusnya bisa menyumbangkan barang-barangnya yang ada di rumah dan kita lelang. Nah, hasil lelang akan kita serahkan nanti kepada korban pandemi COVID-19. Nah, yang terus berdampak dan sebetulnya semakin terpuruk ini sebetulnya karena COVID-19 belum juga berakhir. Nah, untuk program 2021, 2 program ini mengikuti bidang Soskeskel yang kedepannya diharapkan ada partisipasi dari BKUW dan GUW supaya lebih luas lagi jangkauannya. Nah, karena kita bidang sosial dari lelang amal ini, kita akan memberikan hasil dari lelang amal ini untuk kegiatan sosial. Nah, tidak sumber-sumber kegiatan sosial ini tidak hanya dari lelang amal, selain sumbangan dari pengurus Kowani maupun ordonatur. Nah, kita juga berharap ada sumbangan dalam bentuk lain yang lebih inovatif. Seperti tahun kemarin kita membuka dari Bu Aniroh itu program kitabisa.com. Nah, tahun ini kita tinggal menyalurkan saluran hasil dana dari kumpulan kitabisa.com. Yang pertama misalnya besok itu akan kita lakukan kunjungan bantuan ke hunian di Bogor, nah, dengan nominal yang 8 juta misalnya. Nah, yang kedua bantuan APD. Kalau bantuan APD tahun sebelumnya itu dibantu oleh Ketua Umum Kowani Bu Giwo. Nah, tahun ini alhamdulillah kita ada bantuan sumber dari kitabisa.com, nah, sebesar 10 juta ke rumah sakit seperti itu. Saya kira itu tidak banyak yang bisa dilakukan karena kita cuma bisa menyampaikan 1-2 program. Kalau program-program rutin seperti webinar atau kajian, nah itu mungkin bisa disinergiskan. Siapa tahu BKUW dan GUW ingin melakukan kerjasama di bidang sosialisasi dan lainnya, mungkin bisa berkomunikasi terkait kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dengan bidang Soskeskel. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan stimulasi kepada BKUW dan GUW untuk bisa bersinergi bersama, karena kita sebagai ibu bangsa bersama-sama itu pasti lebih cepat mencapai tujuan daripada sendiri-sendiri. Allahumma fiq ila akmatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kholilah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kowani kepada Ibu Amelia Georgiana SSI. Kami silakan. Yang terhormat Ketua Umum Kowani Ibu Giwo Rubianto dan Ibu Sekjen Ibu Titin Pamuji, para pengurus DP Kowani, juga para Ketua Umum BKUW dan GUW beserta jajarannya. Izinkan saya dari bidang ketenagakerjaan untuk menyampaikan program kerja kami tahun ini. Saya coba share screen. Pada tahun ini, Kowani dengan rencana sinergi dengan BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, Kowani sebagai penggerak jaminan sosial Indonesia. Untuk program kerja bidang ketenagakerjaan sesuai hasil Kongres ke-25, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan menumbuhkan kreativitas berwirausaha dan berpartisipasi dalam pengembangan reformasi ketenagakerjaan. Juga meningkatkan kepedulian terhadap kondisi kerja tenaga kerja perempuan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan di dalam dan di luar negeri. Bekerja sama dengan BLK dalam meningkatkan kemampuan dan tenaga kerja perempuan, calon tenaga kerja perempuan. Partisipasi Kowani dalam program jaminan sosial untuk tenaga kerja, yaitu dengan memfasilitasi dan mensosialisasikan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia melalui sinergi dengan BP Jam Sostek sebagai penggerak jaminan sosial atau perisai.
Ruang lingkup pengelolaan peserta BP Jamsostek sebagai perisai adalah pekerja penerima upah dengan skala mikro dan kecil, pekerja bukan penerima upah yang antara lain para pekerja harian, petani, pekerja rumah tangga, dan pekerja dari UMKM. Kemudian mungkin apa yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang menjadi BP Jamsostek, yaitu memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia, baik sektor formal maupun informal, yang berhubungan dengan kecelakaan saat menuju atau pulang dari tempat kerja dan kecelakaan akibat alat atau kondisi di tempat kerja. Program-program jaminan sosialnya antara lain jaminan kecelakaan kerja. Ibu Amelia, suaranya sangat pelan. Oh, maaf. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang terakhir ini merupakan program pemerintah yang masih disusun kebijakannya karena berhubungan dengan keadaan pandemi sekarang yang di mana banyak pekerja mengalami PHK. Penyelenggaraan program jaminan sosial ini merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Manfaat perlindungan tersebut adalah untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Hal itu sejalan dengan program kerja bidang ketenagakerjaan Kowani, yaitu meningkatkan perlindungan dan kondisi kerja bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Kowani akan melakukan kegiatan sosialisasi tentang program jaminan sosial ini dalam waktu dekat. Tentunya kami mengharapkan dukungan serta partisipasi dari organisasi wanita yang sangat diharapkan untuk program jaminan sosial melalui BP Jamsostek, karena beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tujuannya meningkatkan kerjasama antara kementerian lembaga dengan pihak lain dalam rangka sosialisasi program perlindungan pekerja ini. Demikian, terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan pemaparan program kerja unggulan bidang ekonomi, koperasi, UMKM, dan bidang hubungan luar negeri. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Kowani, Ibu Hadriani Uli Tiur Silalahi, SEMSI. Pada Ibu, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Inel sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Kowani Dr. Insinyur Giwo Rubianto, MPD, beserta tim ahli, dan juga seluruh jajaran DP Kowani, dan tentunya yang terhormat Ketua Umum BKOW dan Ketua Umum GOW beserta dengan seluruh pengurus dan jajaran di seluruh Indonesia. Izinkanlah saya menyampaikan program unggulan untuk dua bidang, ekonomi, koperasi, dan UKM, beserta dengan bidang hubungan luar negeri untuk tahun 2021. Sebagai Wakil Sekjen untuk bidang ekonomi dan koperasi dan UKM adalah Ibu Ati Sarjana, dan sebagai Ketua Bidang adalah Ibu Rayu Rataningrat SSE. Kowani memberikan kesempatan, program unggulan yang pertama adalah Kowani Fair Online. Kowani akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu wanita seluruh Indonesia, di mana untuk berperan dalam memajukan
ketahanan keluarga dengan memasarkan produk-produknya. Dan seperti kita ketahui bahwa setiap tahun Kowani selalu mempunyai program unggulan, yaitu program Kowani Fair, dan sejak tahun lalu kita sudah mengadakan Kowani Fair online bersama dengan Marketplace. Tahun ini kita akan mengadakan 2 kali, yaitu pada bulan Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan, dan tentunya pada bulan Desember dalam rangka Hari Ibu. Kami mohon dengan hormat bantuan dan partisipasi dari ibu-ibu BKOW, GOW untuk dapat bergabung dan dalam memberikan produk-produknya untuk dapat dipasarkan di dalam Kowani Fair online ini. Dan tentunya sebelum acara Kowani Fair online, dengan kami tetap akan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga memasarkan produknya dapat berjalan dengan baik. Dan program unggulan yang kedua adalah tidak saja kita memberikan tempat untuk dipasarkan produk-produknya, tapi kami Kowani juga menyediakan permodalan. Dalam hal ini kita mempunyai beberapa bersama-sama bekerja sama dengan institusi keuangan di mana boleh meminjamkan uang tanpa agunan dengan juga persyaratan yang paling ringan, sehingga diharapkan misi daripada Kowani untuk dapat memberikan kesempatan kepada ibu-ibu wanita seluruh Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian baik dalam keluarga, sehingga dengan ini misi dapat menjadi ketahanan nasional. Demikian program unggulan untuk bidang ekonomi dan koperasi UKM. Dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai program unggulan untuk bidang hubungan luar negeri. Bidang hubungan luar negeri inilah wakil sekjennya adalah Ibu Ati Sarjana, dan juga ketua bidangnya adalah Ibu Tantri Diah Kirana Dewi SEAK. Program unggulan yang bidang pertama untuk bidang hubungan luar negeri adalah kita mempunyai seminar internasional. Seminar ini berbeda, yang akan dilakukan secara series, yaitu yang pertama adalah seminar yang bekerja sama dengan duta besar yang ada di luar negeri, dan melakukan webinar series dengan duta besar yang ada di Indonesia. Jadi ada ke dalam dan keluar, sehingga kita Kowani juga akan selalu mendapatkan informasi-informasi baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam, sehingga hal ini dapat terjadi dengan baik. Jadi kita bisa menukarkan sharing informasi. Dan salah satunya kita mengharapkan tahun ini juga kita akan melakukan webinar internasional, dan diharapkan salah satu daripada tokoh-tokoh dunia akan kita tampilkan sebagai salah satu narasumber kita. Yang kedua adalah diharapkan dalam melakukan webinar internasional ini, kami sangat berharap untuk partisipasinya dari BKOW dan GOW seluruh Indonesia untuk dapat bergabung bersama webinar internasional ini. Yang kedua adalah ini sebagai informasi dan juga ada beberapa kegiatan bahwa bulan lalu kita Kowani adalah mendapat terpilih menjadi Chairwoman 20, di mana akan masuk di dalam G20 presidensi tahun 2021-2022 tahun depan, dan kebetulan akan diadakan di Indonesia sebagai hostnya. Dan untuk itu menjelang GoTo G20 untuk tahun 2022, kami akan mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan G20. Untuk itu kami mohon partisipasinya juga untuk ibu-ibu BKOW dan GOW seluruh Indonesia untuk dapat bersama-sama mendengarkan atau melakukan webinar internasional ini. Demikianlah laporan dari kami bidang ekonomi, koperasi, dan UKM. Begitu juga dengan bidang hubungan luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Uli. Ibu-ibu peserta pertemuan hari ini yang berbahagia, masih ada 3 pemaparan lagi. Nanti setelah pemaparan selesai akan kita adakan sesi tanya jawab. Dan ibu-ibu yang mau bertanya, kita persilakan raise hand.
Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi tentang kesekjenan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kowani, Ibu Titin Pamuji SIP. Kepada Ibu Titin kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, yang beserta Dewan Pimpinan Kowani, yang kami hormati para Ketua Umum BKUW dan Ketua GUW seluruh Indonesia, beserta tim yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal, sebenarnya hanya informasi dari host. Bisa disampaikan slide-nya. Kami di Kowani, di Kesekjenan itu ada 5 personil. Sekjen kebetulan kami sendiri di tim Pamuji, kemudian wakil sekjen ada 4, ada Ibu Ati Sarjana, ada Ibu Dr. Anda Widarmi Wijana MM, yang ketiga ada Ibu Sansiar AE, dan Ibu Dr. Anda Siti Amiro. Inilah tim kami, dan masing-masing wakil sekjen menjadi pemerhati dari 3 bidang, karena kami dari Kowani ada 12 bidang, sehingga dari 4 wakil sekjen dibagi 12 bidang, sehingga masing-masing wakil sekjen memerhatikan 3 bidang. Tentunya kesekjenan adalah pasti memperlancar jalannya organisasi dimanapun itu, apakah itu di Kowani, apakah di BKUW, di GUW, maupun di organisasi kita anggota seluruhnya. Dan surat-surat resmi maupun undangan yang dikirim oleh Kowani adalah selalu kami kirim ke email BKUW, itu adalah resminya. Namun demikian, dengan adanya mempermudah atau memperlancar, kami mencoba membuat WA group BKUW Selindo, yaitu BKUW dari seluruh Indonesia, di mana walaupun undangan sudah kita kirim secara resmi melalui email BKUW masing-masing, tapi kami juga share undangan dari kawan ke grup WA Group Selindo, baik itu undangan dari maupun undangan dari Kementerian PP dan PA maupun kementerian-kementerian terkait yang sifatnya adalah mengundang organisasi perempuan yang tergabung di dalam Kowani dan maupun BKUW dan GUW di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga akan share materi dari para narasumber, karena selalu setiap ada kegiatan banyak yang minta materinya, Bu. Nah, supaya kami tidak repot, kami share selalu di WA, sehingga ibu-ibu bisa mendapatkan dari sana. Dan WA ini juga bisa ibu-ibu manfaatkan apabila BKUW ada suatu kegiatan yang perlu diketahui oleh BKUW yang lain. Silakan bisa di-share di sini. Yang sifatnya memang kita adalah untuk saling sharing informasi kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat para ibu-ibu sekretaris umum atau sekretaris BKUW berkenan untuk melihat WA Group ini setiap hari. Intip dulu, adakah pengumuman, adakah undangan, adakah ini, sehingga tidak terlewatkan, karena sayang sekali. Nah, kalau dari BKUW ingin bersurat kepada Kowani, maka email Kowani adalah di Kowani 1928. 1928, saya kira ibu-ibu tidak asing lagi, itulah lain dari ibu. Nah, @gmail.com.
Dan kalau kami mengundang, itu kapasitas Zoom-nya Kowani itu ada 1000. Sehingga kalau Ibu ragu-ragu, aduh kami boleh datang berapa orang ya? Ini kok materinya menarik ya, kami ingin datangnya lebih banyak walaupun kami mengundangnya untuk 10 orang. Tapi kalau ibu-ibu merasa bahwa lebih banyak yang ingin ikut dan sebaiknya silahkan, karena kapasitas kami adalah 1000 orang. Saya kira ini informasi yang perlu kami sampaikan dan perlu diketahui juga bahwa pada saat pandemi, Kowani melaksanakan begitu ada pandemi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan secara virtual dan selain online juga offline juga. Baik virtual, ada baksos, tadi juga disebutkan ada rapid test dan sebagainya, dan sampai Kowani mendapatkan MURI internasional, merupakan organisasi Kowani yang melaksanakan kegiatan terbanyak di masa pandemi. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran serta semua organisasi yang tergabung di Kowani, juga seluruh BKOW dan GOW dari seluruh Indonesia. Saya kira itu untuk pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya dan atas peran sertanya sehingga kegiatan-kegiatan selalu dapat dihadiri baik oleh organisasi yang tergabung di Kowani, oleh BKOW maupun GOW dari seluruh Indonesia. Semoga ke depan makin banyak yang bisa bergabung sehingga kita perempuan-perempuan Indonesia bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Mungkin ada tambahan dari Ibu Widarmi atau Ibu Ikam? Bisa cukup Bunda, cukup Bunda Titin. Terima kasih Bu Ikam. Bu Widarmi, ada tambahan? Cukup Bu Sekjen. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ketua BKOW seluruh Indonesia maupun Ketua GOW dari seluruh Indonesia. Dan menjelang Ramadan tentu kami mohon maaf lahir batin. Semoga kerjasama kita ke depan makin solid. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin dan tim kesekjenannya yang sudah memberikan kepada kita semua informasi tentang kesekjenan. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan ini informasi dari Ibu Bendahara Umum Kowani tentang kebendaharaan. Kepada Ibu Angelia Sasongko SSI, kami silahkan. Terima kasih host yang sudah meng-unmute speakernya. Terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Inel Nailus. Bismillahirrahmanirrahim. The last but not the least ya Ibu-Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, yang kami hormati dan kami sayangi Dewan Pimpinan Kowani beserta pengurus, Ketua Umum BKOW dan GOW seluruh Indonesia beserta pengurus. Untuk info kebendaharaan, kami hanya sharing saja bahwa di Kowani, nah kita lihat slide-nya, kami bertiga di tim kebendaharaan dengan saya sebagai bendahara umum Angelia Sasongko dengan Ibu Yayah dan Ibu Dewi. Nanti akan kita tampilkan wajah-wajahnya agar ibu-ibu semua juga ikut mengenal. Ya, next slide. Ya, sesuai dalam ADART yang telah ditetapkan pada Kongres kemarin dalam bab 9 tentang sumber dan keuangan Kowani, di dalam pasal 25 ada 4. Yang pertama adalah sumber
keuangan Kowani dari iuran organisasi anggota. Yang kedua, bantuan yang tidak mengikat dari perorangan maupun lembaga-lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan yang terakhir adalah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Tapi ini ada informasi saja, ini sebuah keberkahan mungkin ya, bahwa Kowani dari periode sebelumnya itu mendapatkan bantuan rutin dari negara, tetapi dimulai dari periode 2014 sampai dengan saat ini Kowani tidak mendapatkan bantuan rutin dari negara seperti periode-periode sebelumnya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa seperti yang ibu-ibu sudah mendengarkan dari setiap bidang menyampaikan bahwa program tetap berjalan dengan ini yang 4 sumber keuangan tadi. Ya, next please. Terima kasih. Untuk pengelolaan keuangan Kowani, pengelolaan Kowani sebagaimana diatur dalam ADART bab 9 yang pasal 26-nya adalah dalam hal pengelolaan keuangan, Kowani menghimpun dan maka Kowani yang membuat laporan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Yang kedua, dalam hal menghimpun dan mengelola bantuan yang tidak mengikat, Kowani wajib mengumumkan pada saat kongres dan musyawarah kerja. Yang ketiga, keuangan Kowani harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan keuangan Kowani menggunakan Bank Nasional. Lanjut. Terima kasih Mbak Rika. Next. Ya. Yang terakhir, nah ini hanya menyampaikan saja bahwa di nomor 2 kewajiban terima kasih, kewajiban anggota dari setiap anggota biasa dan anggota khusus berkewajiban untuk, kita lihat poin nomor 2, wajib membayar iuran anggota. Jadi anggota organisasi yang tergabung dalam Kowani setiap tahunnya membayar iuran sebesar Rp500.000 kepada Kowani. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan ada Bu Yaya dengan Bu Dewi, boleh dipin ininya. Nah, ini adalah Bu Yaya, wakil bendahara kami dari organisasi Pabrik. Ada Bu Madi Dewi, bukan ya? Ya. Dan saya dari organisasi. Ini dia yang. Dan wakil bendahara yang satu lagi adalah Ibu Dewi Asmara. Demikian Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mohon sebelum ditutup, mungkin Bu Yaya ada tambahan? Lupa sih. Bu Yaya ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Ya, Bu Dewi masih monitor atau cukup ya? Baik, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Inel Nailus. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Angel. Sebenarnya belum terakhir ya Bu Angel. Masih ada satu lagi pemaparan program kerja karena tadi Ibu Profesor Masitoh minta di belakang ya karena kebetulan vaksinasi kayaknya. Baiklah Ibu-ibu sekalian, ini yang terakhir ini. Kita akan mendengarkan pemaparan program kerja unggulan bidang agama dan bidang hukum dan HAM yang akan disampaikan oleh Ketua Kowani, Ibu Profesor Dr. Masyitah Husnan, MAG. Kepada Ibu kami silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Yang sama-sama kita cintai Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Giwo Rubianto, MPD, yang saya banggakan
dan saya cintai juga tentu seluruh jajaran Dewan Pimpinan Kowani, kemudian yang kami banggakan seluruh pimpinan BKOW dan GOW di seluruh wilayah Indonesia, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada panitia yang sudah mengatur jadwal sehingga saya diberi kesempatan yang terakhir. Karena dalam rangka saya tentu menjalankan kebijakan negara, yaitu agar kita sehat untuk sama-sama vaksin. Jadi alhamdulillah waktunya masih terkejar. Yang bidang yang saya bawahi selaku salah seorang ketua yaitu bidang agama dan bidang hukum. Bidang agama itu diketuai oleh Ibu Dr. Anda Mariam Tohari MPD, kemudian bidang hukum dan HAM Ibu Enita SHMH, kemudian sekretaris pemerhati yaitu Ibu Dr. Anda Anirah Anisai. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mungkin host saya minta untuk saya ingin memaparkan dulu untuk bidang hukum dan HAM lebih dulu. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang selalu disosialisasikan oleh Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Giwo, yaitu tentang bagaimana pentingnya peran ibu bangsa. Karena ibu bangsa itu sebagaimana kita ketahui yang dicetuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua pada tahun 1935 itu merupakan tugas yang sangat mulia, yakni menyiapkan generasi penerus yang lebih sadar akan kebangsaannya. Kemudian sama-sama kita ketahui juga tahun 2018 ibu bangsa ini dideklarasikan kembali untuk memperkuat komitmen mengemban tanggung jawab mulia ini. Nah, ibu-ibu sekalian, kami seluruh bidang tentu ingin membantu Ibu Ketua Umum mensosialisasikan tentang ibu bangsa ini melalui program-program yang ada di Kowani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini untuk program unggulan bidang hukum dan HAM, yaitu tahun 2021, kami sengaja mengambil tema gerakan ibu bangsa dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, terorisme, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengapa gerakan? Mengapa ibu bangsa? Tadi sudah saya sampaikan, mengapa ibu bangsa? Karena ibu bangsa itu selalu sadar akan apa saja yang terjadi di lingkungannya pada saat itu dan pada saat-saat yang akan datang. Kita selalu peduli apa yang terjadi di lingkungannya untuk kemaslahatan anak-anak bangsa dan juga kemaslahatan perempuan dan anak. Kemudian mengapa gerakan? Gerakan itu adalah sifatnya selalu berubah, selalu bergerak, selalu berbuat sesuatu, selalu berkreativitas, dan berbuat sesuatu yang memang ini kita dalam rangka membantu negara untuk menyelesaikan tanggung jawab negara yang tidak ringan. Oleh karena itulah ketika judul ini diambil yaitu dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, terorisme, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita belakangan ini, akhir-akhir ini disuguhkan kepada berita-berita bagaimana perempuan itu yang siap berkorban untuk menjadi garda terdepan dalam terorisme ini. Beberapa kejadian yang memprihatinkan kita itu perempuan ternyata yang dijadikan korban. Kemudian anak-anak juga. Maka mari kita lihat bagaimana mengapa latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Mohon slide-nya. Nah, jadi beberapa laporan internasional menyebutkan bahwa anak-anak kerap menjadi korban dan serta terlibat dalam kelompok teroris dan ekstremis berbasis kekerasan. Kita prihatin ini.
Kemudian tantangan yang sangat kompleks dalam penanganan anak. Kita juga tahu bagaimana KPAI berbuat, bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga melakukan berbagai hal. Tapi bagaimana untuk menjembatani antara penanggulangan terorisme dan ekstremisme ini? Di samping juga kita ingin melindungi anak dari berbagai kekerasan. Dan juga kita ingin bagaimana kepenuhan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Yang menjadi latar belakang pemikiran kami juga adalah karena mengakhiri kekerasan terhadap anak merupakan salah satu agenda dari SDGs, yang ini merupakan amanah negara yang harus bisa diselesaikan bersama-sama dengan masyarakat. Kowani adalah sebagai anggota masyarakat yang juga ikut bersama-sama meringankan tugas negara. Monggo slide berikutnya kita lihat bagaimana latar belakang konteks perempuan. Sejak tahun 2013 sampai 2018 terdapat peningkatan insiden bom bunuh diri. Siapa yang melakukan? Itu ternyata perempuan. Tercatat 4 kasus pada tahun 2013, yang meningkat menjadi 22 kasus tahun 2018. Berarti selama 4 tahun itu terjadi peningkatan 18 kasus. Ini luar biasa. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Barangkali ini yang harus kita gali. Mengapa perempuan? Mengapa anak? Nah, meningkatnya tren keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme seperti yang telah dilaporkan dalam GTI 2019 juga dialami oleh Indonesia. Dan mayoritas perempuan pelaku bom bunuh diri dalam kurun waktu 5 tahun itu adalah perempuan. Ibu-ibu sekalian yang kami banggakan, dalam konteks perempuan kita lihat penelitian berikutnya. Karena biasanya data akan lebih akurat itu berdasarkan hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pria, ternyata wanita itu cenderung lebih mudah direkrut secara online daripada offline. Dalam banyak kasus ini berkaitan dengan norma gender yang mengatur kehidupan publik dan pribadi. Kurangnya akses perempuan ke ruang publik ini misalnya membuat radikalisasi offline perempuan lebih menantang. Nah, ini sebuah fenomena yang menarik. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang menjadi tujuan mengapa kita Kowani mengangkat ini? Ya tidak lain karena ingin meningkatkan perlindungan hak atas rasa amannya perempuan dan anak dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Saya kira semua itu berdasarkan tentang keamanan ini tentu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar itu tentu adalah sebagaimana ini saya coba kemukakan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan, pengaruh utamaan gender dan pemenuhan hak-hak anak dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, lalu bentuk kegiatannya apa? Kami coba rumuskan dengan 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah kajian tentang persepsi pemuda dan anak tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dari kajian itu kemudian kita sosialisasi. Sosialisasinya kemana dari hasil kajian ini? Tentu kita akan sosialisasikan di samping kepada organisasi anggota Kowani juga kepada BKOW, GOW, dan seterusnya. Selain itu, bisa kita lihat bagaimana kemudian membuat modul di samping tadi penelitian, kajian, kemudian sosialisasi dan juga modul ini sebagai bahan sosialisasi penanganan ramah anak dan melakukan pelatihan kepada organisasi anggota dan juga BKOW kalau memungkinkan dengan melihat prinsip-prinsip yang sudah digariskan.
Ini semua adalah dalam rangka kita membantu negara dalam pelaksanaan aksi peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu nomor 7 2019. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan program ini bisa bergandengan tangan juga dengan Kementerian PP dan PA. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk kegiatan untuk aksi perempuannya. Itu saya kira sama bentuknya. Ada kajian, ada sosialisasi, dan juga melakukan pembimbingan rohani. Nah, ini ada tambahannya, pembimbingan rohani dan penyuluhan agama itu terhadap tahanan dan narapidana terorisme yang memungkinkan kita bekerja sama dengan lapas. Jadi melalui kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan kita akan melakukan penyuluhan dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, konseling agama, psikologi, penguatan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu ibu-ibu sekalian untuk bidang hukum dan agama. Kita lanjut kepada bidang hukum yang tadi. Kita lanjut kepada bidang agama. Mohon maaf kalau mungkin waktunya terbatas, saya akan cepat saja. Monggo host bisa ditayangkan tentang bagaimana rencana kami bidang agama. Bidang agama ini program unggulannya sebagaimana tadi bidang hukum, ini unggulan tahun 2021. Di samping tentu program-program kami yang lain banyak itu selama 2021, tetapi yang unggulannya ini. Seperti misalnya bidang hukum itu tugas-tugas kami Kowani itu adalah mengawal RUU PPRT. Itu juga kegiatan yang terus berjalan. Mengawal RUU Perlindungan Anak. Ini juga menjadi tugas Kowani untuk mengawal apa yang sudah dilakukan oleh DPR dan negara. Begitu. Karena sifatnya kita mengawal, maka tentu tidak mudah. Karena memang ini pada pihak ketiga. Oke, saya kembali kepada bidang agama. Bidang agama ini akan memfokuskan pada gerakan. Nah, ini lagi-lagi gerakan. Gerakan kerukunan sosial lintas agama. Bermula dari webinar yang diadakan beberapa waktu yang lalu, yang secara nasional saya kira yang pesertanya dari organisasi anggota maupun juga dari BKUW, kami mengadakan webinar bedah buku keluaran dari Kementerian Agama dalam hal ini Puslitbang. Monggo ditayangkan, ya. Nah, ini tujuannya. Saya tidak membacakan semuanya, bahwa tujuannya itu antara lain adalah kami menginginkan nanti bahwa dari organisasi anggota ataupun mungkin BKUW bisa bersama-sama untuk menjadi penyuluh yang akan kita kerjasamakan dengan Puslitbang. Penyuluh apa? Penyuluh tentang moderasi beragama. Karena kalau moderasi beragama ini sudah tersosialisasikan secara merata, maka insya Allah itu masalah-masalah yang muncul karena kecemburuan sosial dalam beragama, dalam aktivitas beragama itu dengan sendirinya akan terkurangi. Lah, bentuk kegiatan itu sebagaimana tadi saya sampaikan diawali dengan seminar bedah buku, lalu mensosialisasikan konsep moderasi, lalu memfasilitasi anggota organisasi beserta BKUW jika memungkinkan mengikuti pelatihan fasilitator moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Puslitbang, lalu merencanakan bakti sosial lintas agama ini untuk tahun 2021. Kemudian lomba menulis tema moderasi beragama yang nanti hasilnya akan kita bukukan dari para peserta yang bagus-bagus begitu menjadi sebuah dokumen dari Kongres Wanita Indonesia. Kunjungan ke lembaga sosial tentu ini kita memfasilitasi panti sosial milik lembaga Islam, milik lembaga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita akan sama ratakan. Nanti kami berbagi tugas antara pengurus-pengurus Kowani yang ada di jajaran pimpinan Kowani. Saya kira ini yang sangat penting, yang lainnya tentu hampir sama.
kegiatan kunjungan itu mungkin di sini tentang bagaimana kita melihat kunjungan dari dekat itu apa yang terjadi, apa yang menjadi pembinaan dari desa binaan kalau memang kita akan tentukan desa binaannya dan seterusnya. Nanti di situ ada testimoni dari pemerintah setempat, ada testimoni dari petugas dan lain-lain. Demikian program unggulan bidang agama Kowani. Pelaksanaan dari program mengupayakan peningkatan kerukunan antar umat beragama. Diharapkan dengan program-program Kowani dan juga dapat dilaksanakan oleh organisasi anggota Kowani dan juga BKUW yang kelak akan memperkuat silaturahim antar umat beragama. Demikian ibu-ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga dapat respon dari para pengurus BKUW dan GOW di seluruh Indonesia untuk bagaimana kita sinergitas antara program Kowani dan juga dengan program BKUW dan GOW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum Ibu Profesor Masitah. Dengan uraian yang cukup panjang lebar dari bidang hukum HAM dan agama. Baiklah Ibu-Ibu, selesailah sudah pemaparan program-program unggulan dari bidang-bidang yang ada di Kowani. Kami memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu untuk bertanya secara langsung, dan yang ingin bertanya secara langsung kita persilakan raise hand. Kalau tidak, saya akan bacakan di chat, dan saya minta ini tadi sudah ada yang bertanya dari BKOW Jateng, Ibu Veronica. Silakan langsung. Oh maaf, ini sudah ada yang mau bertanya, raise hand, Ibu Ratna Jasmani, BKOW Lampung. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Kowani Pusat dan Ibu-Ibu Panitia webinar hari ini. Saya ingin menanyakan, tadi saya tertarik dengan dari bidang organisasi dan humas ya. Yang pertama yang saya tanyakan untuk bidang humas, itu tadi disampaikan bahwa akan diadakan lagi Kowani TV. Nah itu kami dari BKOW Lampung sangat menunggu program Kowani TV tersebut, dan bagaimana kalau kita BKOW Lampung khususnya ingin ikut berpartisipasi dalam Kowani TV yang dimaksud. Kemudian yang kedua, tadi dari bidang, sebentar saya lupa ya, ada hasil lelang ya yang kami dilibatkan. Bidang keskel Bu. Iya dari sosial ya kalau nggak salah ya. Itu lelang untuk dilibatkan BKUW dan GOW se-Indonesia. Nah itu bagaimana nanti sistemnya? Mungkin kalau bisa diperjelas sekarang atau bisa melalui surat nanti kalau memang mengingat waktu tidak ada hari saat ini. Kami menunggu hasil surat ketembusannya ke BKUW se-Indonesia. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu Ratna Jasmanu dari BKUW Lampung. Silakan raise hand Ibu-Ibu yang mau bertanya secara langsung. Kami kasih waktu untuk 3 penanya pada tahap pertama ini. Kalau tidak ada raise hand, saya minta Ibu, ini sudah ada di chat, Ibu dari BKUW Jawa Tengah. Yang pertanyaannya adalah mohon penjelasan untuk partisipasi BKUW di Warta Kowani dan Kowani TV. Mungkin sama pertanyaannya ya. Kemudian, jadi ibu-ibu yang sudah nulis di chat, kalau mau bertanya langsung silakan ya Ibu. Silakan Ibu bisa raise hand. Akhirnya panas. Akhirnya panas. Kalau tidak ada, saya akan bacakan lagi di chat. Kalau tadi pertanyaan untuk bidang OKA dan Humas, dan silakan BKUW Kalsel, Ibu Sinta.
Tolong host dibuka mute-nya. Ibu BKOW Kalsel, Ibu Sinta sudah resen. Silakan Ibu. Di-unmute dulu Ibu, suaranya masih belum terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute Bu, silahkan buka Bu. Host, silakan dibukain lagi. Ya, silakan. Ya, Ibu, terima kasih host sudah unmute saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Kowani dan Ibu Moderator. Kami dari Kalsel sebenarnya ini agak mungkin keluar dari materi program sinergitas hari ini, tapi kami ingin meminta mungkin arahan terkait dengan SKT ya Bu ya, terutama dengan SKT BKW Kalsel. Pada saat ini SKT kami sudah berakhir dan harus diperpanjang. Kemudian permasalahan yang ada adalah bahwa dari pihak Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa mengeluarkan karena BKOW ini tidak merupakan satu yayasan ataupun badan hukum. Jadi kami mohon apakah hal ini juga terjadi di BKOW lainnya seluruh Indonesia ataukah pengalaman kami saja di Kalimantan Selatan, dan kami mohon mungkin berbagi pengalaman. Dalam hal ini mungkin ada daerah lain yang memiliki solusinya seperti apa, karena rencananya kami akan membentuk yayasan BKOW, tapi karena BKOW ini adalah merupakan satu badan koordinasi antar berbagai organisasi, maka hal ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali untuk dipastikan sebelum langsung dilaksanakan. Mungkin itu saja Ibu Moderator, kiranya mungkin berkenan memberikan arahan tentang hal ini. Sekali lagi mohon izin materinya kami tunggu juga di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sinta dari Kalimantan Selatan. Kami silakan lagi satu lagi untuk bertanya secara langsung. Silakan di raise hand. Dari Jawa Timur, Bu. Ya, silakan Ibu Endang dari BKOW Jawa Timur. Iya. Yang ingin saya tanyakan untuk bidang pendidikan, budaya, dan iptek, itu kalau di Kowani masuk di bidang berapa ya, Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari beberapa penjelasan tadi memang ada beberapa bidang yang mungkin kalau diterapkan di provinsi mungkin juga masih harus masih harus menyesuaikan karena sesuai dengan situasi dan kondisi di provinsi masing-masing. Jadi ada sebagian bidang itu yang memang tidak ada di Jawa Timur tapi dimasukkan di bidang yang lain, jadi digabungkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Endang. Mungkin untuk menambahkan ada pertanyaan chat ini yang saya mau bacakan Ibu-ibu untuk bidang lingkungan hidup. Dari Ibu Rio Rita Pakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Kowani dapat memberi masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengadaan mobil sampah yang langsung mendaur ulang sampah dan mengalokasikan dana untuk penanganan sampah lebih banyak? Mungkin dengan peraturan menteri agar setiap Pemda kecamatan harus memiliki bank sampah dan tempat untuk memilah sampah. Jadi untuk tahap pertama kita tutup dulu pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Ratna Jasmano, BKOW Lampung. Pertanyaannya untuk bidang Ketua Koordinator bidang OKA dan Humas tentang Kowani TV. Bagaimana cara kalau BKOW ingin berpartisipasi dalam di Kowani TV. Kemudian untuk bidang Soskeskel tentang lelang, bagaimana prosesnya. Ada juga dari Ibu BKOW Sulsel tentang
arahan tentang SKT. Mungkin nanti ini kesekjenan ya Ibu-Ibu ya. Kemudian BKW Jatim untuk Diktesbuk itu masuk bidang apa dan bagaimana caranya mensinergikan antara program di Koani dengan di BKOW yang mungkin tiap daerah berbeda. Silakan Ibu, siapa dulu yang menjawab? Silakan Ibu dari Ibu Joyce, bidang humas. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu Ketua Koordinator Bu Erik sedang dalam perjalanan, jadi saya sebagai Ketua Bidang Humas yang akan menjawab tentang pertanyaan TV Koani ya Bu, dari BKOW Lampung ya Bu? Lampung ya, Lampung Bu. Ya, untuk TV Koani, ya untuk TV Koani sementara ini kami masih menjalankan MOU yang tahun 2019. Nah itu prosedurnya kita hanya mengirimkan berita dan TV Koani yang akan mengudarakannya. Nah, untuk ke depan akan ditandatangani MOU baru. Kami berencana program yang baru akan mengadakan TV Koani secara kami jadwalkan. Organisasi anggota dan BKOW yang ingin mewartakan beritanya melalui Koani akan kami akomodir dan akan kami jadwalkan. Jadi dengan tangan terbuka kami menerima berita-berita dari BKOW seluruh Indonesia yang ingin menyampaikan berita-berita di Koani. Demikian juga akan kami kembangkan e-commerce di TV One dengan mengiklankan produk-produk dari organisasi yang tergabung di BKOW di daerah. Akan kami masukkan di MOU bagaimana kami bisa mengiklankan usaha-usaha UKM dari anggota organisasi yang tergabung di BKOW dan di Koani. Untuk sementara Bu, untuk Warta Koani kami menjadwalkan 3 bulan sekali dan akan kami berikan rubrik untuk BKOW dan organisasi anggota yang ingin memberikan kontribusi berupa berita-berita dari BKOW di daerah masing-masing akan kami wartakan agar berita ibu-ibu dapat kami sampaikan kepada seluruh anggota Koani di seluruh Indonesia. Sementara dari bidang humas itu Bu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Joyce. Ya, selanjutnya mungkin untuk bidang Soskeskel ya yang ditanyakan dari Lampung juga tentang lelang amal. Terima kasih dari Lampung ya terkait lelang amal. Saya sangat senang sekali ada yang bertanya itu karena kami mengharapkan partisipasi dari BKOW dan GOW. Lelang amal ini free love Bu ya, maksudnya barang-barang yang Ibu punya nanti itu bisa dikirimkan ke Koani. Insya Allah kita adakan setelah Lebaran untuk tahap yang kedua. Nah itu barang yang menurut Ibu punya nilai sejarah di Ibu nanti diceritakan terkait barang itu. Dan nanti barangnya kita lelang di acara lelang. Nah Ibu bisa berpartisipasi memberikan barang. Nah barangnya Insya Allah kita dokumentasikan untuk siar Bu ya. Jadi kita bukukan nanti barangnya. Nah hasil dari lelang itu nanti kita akan berikan kepada terdampak COVID-19. Nah, terdampaknya bisa banyak nanti didapatkan di bidang Soskeskel. Nah, terkait barang lelang tersebut, nah kalau misalnya ini karena se-Indonesia, nah ongkirnya tuh nanti mungkin bisa bentuknya dalam bentuk foto, Bu. Jadi foto barangnya mungkin tidak dikirim ke kita, tapi nanti siapa yang memenangkan lelang mungkin dikirimkan langsung ke pemenang atau gimana teksnya nanti kita mungkin atur teknisnya lagi. Tapi nanti mungkin melalui Ibu Sekjen akan ada surat kepada BKOW dan GOW terkait program lelang amal. Lelang amal ini juga tidak sepenuhnya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyak, tapi itu ada juga nilai pre-love-nya, maksudnya dengan barang yang bagus, kita bisa membelinya dengan harga yang murah, kadang-kala juga belinya dengan harga yang lebih mahal, karena ini niatnya amal untuk sosial, jadi di situ bisa membuat program yang mendapatkan sumber
untuk kegiatan sosial. Jadi benar-benar amal di dalamnya. Dan saya berharap seluruh Ketua Umum BKUW dan Ketua GUW se-Indonesia bisa berpartisipasi dalam lelang amal ini. Karena pada lelang amal pertama kita hanya terbatas pada pengurus, hampir seluruh Dewan Pimpinan dan beberapa pengurus Ikhwani menyumbangkan barangnya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Inel kesempatannya. Semoga bisa menginspirasi dan program ini bisa juga dilakukan oleh BKUW dan GUW. Terima kasih. Terima kasih Bu Kholilah untuk penjelasannya tentang lelang amal. Selanjutnya pertanyaan dari GOW Kalimantan Selatan tentang SKT. Silakan Ibu Titin. Mungkin ini nanti yang menjawab dua, saya sama Ibu Neni, karena yang ngurusin ke Kementerian Dalam Negeri adalah bidang Pokar. Kami hanya menjelaskan bahwa KOANI maupun BKUW ataupun GUW itu adalah organisasi federasi. Jadi kita bukan yayasan. Kita bukan yayasan, jadi kita memang organisasi federasi. Dan organisasi kita ini sudah diakuin yang tertua dan terbesar di Indonesia, dan bahkan menjadi perwakilan baik di internasional. Untuk di ASEAN sendiri kita menjadi inisiator berdirinya ACO, ASEAN Confederation of Women Organization. Juga diakuin BP. Jadi tadi kalau saya tidak salah dengar akan dibentuk yayasan. Jadi jangan BKUW dijadikan yayasan, itu yang dari kami. Dan untuk di tingkat pusat di KOANI sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Dan itu SKT-nya sudah ada, dan juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah terdaftar. Tetapi memang kemarin itu telah habis yang untuk di Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan yang mengurus adalah Ibu Neni. Mungkin nanti Ibu Neni bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi itu yang dari kami dari Kesekjenan. Silakan Bu Neni. Masih di mute, Bu. Masih di mute Bu Neni. Oh, host, tolong host untuk unmute Bu Neni. Hostnya mohon di unmute Bu Neni. Masih mute Bu Neni. Masih di mute. Mungkin harus jadi host. Belum keluar suaranya Bu Neni. Dari host ini. Nah, udah. Silakan udah kedengeran, Bu. Terima kasih Ibu dari BKUW Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Untuk surat keterangan terdaftar dari BKUW dalam hal ini adalah dari Kesbangpol Provinsi. Saya menceritakan KOANI ya Bu ya. KOANI sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Kemudian setelah kami kongres kemarin bulan Desember tahun 2019, kami laporkan lagi untuk memperpanjang SKT, tapi ternyata kami hanya melaporkan hasil kongres saja, kepengurusan yang baru dan sebagainya, ada perubahan kepengurusan dan sebagainya. Jadi kami hanya melaporkan hasil kongresnya, Bu. Jadi SKT-nya tetap yang dulu. Jadi kita hanya melaporkan hasil kongres karena ada perubahan dari struktur kepengurusan dan sebagainya. Jadi untuk SKT tidak ada perpanjangan, Ibu. Jadi kita menggunakan SKT yang dulu dari Kesbangpol DKI, ya, Bu. Dan kita hanya melaporkan laporan Kongres 25 tahun 2019. Terima kasih, Ibu. Kongres 25 tahun 2019. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Neni, Bu Titin arahannya tentang SKT. Selanjutnya pertanyaan dari BKUW Jawa Timur tentang Diktesbud. Apakah masuk bidang berapa di KOANI? Jadi siapa yang menjawab ya, Ibu? Ada bidang Diktekbud. Ya, silakan Ibu Nia. Silakan Bu Nia. Host masih di mute. Ya, oke. Silakan Bu Nia. Sudah. Mohon diulang Ibu
Nel, sebentar. Ini pertanyaan dari BKW Jawa Timur, bidang pendidikan, teknologi budaya dan seni ini, apakah masuk bidang berapa di Kowani? Ini saya Nomenklaturnya bagaimana Ibu Sekjen? Apakah ada nomenklatur kita dari bidang selama ini kan saya langsung aja menyampaikan bahwa bidang iptek, seni dan budaya tidak ada penomorannya kan kalau di Kowani. Baik, silakan dijawab dulu. Jadi nanti kami tambahkan ya. Iya. Jadi ibu-ibu dari maupun dari GOW di Kowani memang ada 12 bidang. Kalau boleh saya sebutkan urutannya saja, yang ini karena sudah tertulis ya seperti itu, yaitu kebetulan adalah pertama bidang organisasi dan keanggotaan, kemudian yang kedua adalah bidang agama, ketiga bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya, keempat bidang sosial, kesejahteraan keluarga, kemudian bidang berikutnya adalah bidang lingkungan hidup, dan berikutnya adalah bidang ekonomi dan koperasi, dilanjutkan bidang ketenagakerjaan, selanjutnya bidang hukum dan HAM, kemudian bidang politik, berikutnya bidang hubungan luar negeri, bidang pengembangan lembaga, ini adalah yang mengurus atau memediasi 5 yayasan milik Kowani. Dan yang terakhir adalah bidang hubungan masyarakat atau bidang humas. Ini di Kowani, tetapi kami percaya bahwa untuk di BKOW dan di GOW pasti akan menyesuaikan sesuai kondisi daerah masing-masing. Mungkin ada beberapa bidang yang antara lain misalnya kayak bidang hubungan luar negeri, mungkin tidak ada. Nah itu sehingga pasti lebih tidak sebanyak 12. Mungkin ada beberapa bidang yang bisa digabungkan. Jadi bisa kalau kita di Kowani ada 12, mungkin BKOW ada yang 6, ada yang 8. Jadi itu tidak masalah. Semua sesuai dengan kondisi masing-masing. Apalagi untuk di GOW tentu akan lebih simpel lagi saya kira apa yang bisa dilakukan dan bisa dikerjakan sesuai kebutuhan di kondisi setempat masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Ya, mohon maaf tadi Bu Sekjen untuk periode lalu kebetulan kan koordinator bidang Alat Prokmasito membidangi agama dan iptek itu kebetulan berurut. Jadi ketika ada ini selalu berurut setelah agama pasti bidang kami. Tetapi kebetulan sekarang koordinator bidangnya adalah Ibu Dr. Marlinda, di mana beliau adalah koordinator bidang Dikteksbud dan Penglem, sehingga kalau misalkan ini urutannya jadi suka agak ke bawah gitu. Itulah kenapa Ibu yang tadi bertanya nomenklatur di Kowani tidak baku tetapi fleksibel begitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kami ada 12 bidang dan ada 6 ketua koordinator. Dan 6 ketua koordinator ini masing-masing dua bidang. Dan ini sepenuhnya adalah hak prerogatif dari ketua umum. Misalnya Ibu Prokmasito itu akan menjadi ketua koordinator bidang apa dan bidang apa, tentunya sesuai dengan pengamatan dan koordinasi beliau. Jadi itulah Ibu-Ibu untuk di tingkat Kowani. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin, Ibu Nia penjelasannya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing ya Ibu. Iya. Baiklah, ini pertanyaannya banyak untuk bidang lingkungan hidup ini tentang bank sampah, tentang bagaimana ininya. Mungkin kita minta kepada ketua bidang lingkungan hidup atau ketua koordinator apa masih ada di sini ya. Silakan Ibu Sumiati atau Ibu Lita. Boleh ditampilkan Mbak Lita. Apa pertanyaan perlu saya bacakan lagi Bu Sumiati? Boleh Bu. Ya.
Ini sebenarnya pertanyaan dari Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Ketua GOW Toraja Utara. Seandainya kalau Ibu Rio Rita Pakan masih hadir, mungkin bisa bertanya langsung, karena pertanyaan beliau sangat banyak. Untuk bidang LH juga ada, Naker juga ada, untuk bidang UKM, ekonomi juga ada. Apakah Ibu Rio Rita Pakan bisa langsung bertanya? Silakan. Halo. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu Rio Rita Pakan. Silakan Ibu. Halo. Hidup ini bisa kedengaran suara saya? Kedengaran jelas. Kedengaran Ibu. Halo. Ya, kedengaran jelas Bu. Oh ya, oke. Jadi, misalnya lingkungan hidup Ibu, ini menjadi sangat penting ketika masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin perlu sekali ada penekanan yang sedikit lebih keras dari kementerian untuk pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, untuk lebih memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan yang urgent. Saya membaca sebuah artikel tentang The Hammer of the Danes, tentang COVID-19. Saya pikir persoalan lingkungan hidup juga demikian. Kalau kami di Toraja Utara, terus terang saja, saya sering miris melihat teman-teman yang mengambil sampah, yang kadang-kadang honornya juga tidak menentu, lalu mobil-mobil sampah yang seharusnya sudah harus ganti. Ketika melihat mobil-mobil sampah di daerah-daerah maju, katakanlah di Eropa, sangat jauh lah beda kita. Tetapi minimal jika ada pengadaan yang harus diadakan oleh kementerian, satu kabupaten satulah mobil yang bisa untuk mendaur ulang sampai itu. Kedua, yang ingin saya harapkan juga diperjuangkan oleh Kewani, kebetulan mengenai politik, keterwakilan perempuan di seluruh bidang pengambilan kebijakan, baik legislatif dan juga eksekutif. Masih ada, Bu? Ya, halo. Halo. Mungkin sudah bisa kita tangkap ya Bu, maksud dari Ibu Rio Rita, sepertinya permasalahan sinyal. Silakan Ibu. Termasuk yang persoalan politik tadi Ibu mungkin bisa dijawab atau bisa diperjuangkan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Rio Rita Pakan dari Toraja. Silakan, berarti ada pertanyaan untuk bidang LH dengan bidang politik. Silakan Ibu-ibu bidang LH. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ibu Rio Rita Pakan, terima kasih Bu masukannya. Dan nanti kami akan teruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya untuk usulan Ibu tentang mobil sampah. Itu bagus sekali, dan kita juga nanti akan diskusi di kementerian sejauh apa mereka telah menangani sampah per provinsi maupun per kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, memang kalau kita melihat apalagi masa pandemi ini Bu, sampah semakin banyak, apalagi sampah medis ini hampir 30% penambahannya. Dan ini harus dipilah ya, dan tentu ini akan menambah pekerjaan kembali gitu. Kemudian yang mungkin ada tambahan dari Bu Sri, Bu, yang jelas karena kita akan membuat webinar series, tentu ini masukan yang sangat bagus kita akan sampaikan kepada kementerian ya Bu Sri ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Sri, mangga silahkan Bu Sri. Terima kasih Bu Nita. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bu Nita mengenai penanggulangan sampah. Jadi di samping kita minta kepada pemerintah, kita juga harus ikut membantu pemerintah. Membantunya dengan bank sampah. Nah,
Untuk itu bank sampah ini kan tidak hanya sekedar bank sampah, tapi ini juga akan memberi penghasilan pada kita. Nah, nanti kita akan buat webinarnya, mudah-mudahan Ibu bisa ikut dan kita akan upayakan semua bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa membuat buku pedomannya Bu untuk pembuatan bank sampah. Saya kira itu Bu Nita, terima kasih. Ya, makasih Bu Sri. Jadi Bu Riorita, kami selaku organisasi tertua dan terbesar, tentu kami insya Allah mempunyai power Bu untuk mengepus pemerintah, terutama kementerian, untuk menangani sampahnya lebih serius. Mungkin perlu ada punish and reward kali ya. Jadi setiap daerah itu apabila atau kita bikin lomba provinsi terbaik, kita usulkan nanti dari Kowani dan mungkin Ibu Riorita juga mungkin bisa menjadi salah satu tim Bu kalau berkenan gitu ya Bu ya untuk memberikan masukan-masukan kepada kami bidang lingkungan hidup agar program ini agar kami juga bisa mengepus pemerintah pusat lebih serius lagi dalam menangani sampah karena memang dengan mengadakan webinar sampah saja, ini Ibu Menteri sudah appreciate sekali bahwa ada organisasi yang peduli tentang sampah karena beliau juga melihat ini adalah satu masalah yang sangat serius terhadap kesehatan, ya terutama kesehatan dan lingkungan hidup. Terima kasih Bu Riorita, sekali lagi saya ucapkan. Dan mengenai politik, tadi saya belum selesai, kayaknya Bu Riorita bertanyanya atau Bu Kori menangkap nggak pertanyaannya Bu Riorita? Ya, saya baca di chat Bu Nita. Okay. Jadi Bu Riorita itu mengatakan, kalau tidak salah, ya tangkap saya, tolong koreksi saya Bu Riorita kalau seandainya salah. Ibu mengatakan bahwa keberadaan perempuan untuk di ranah pengambilan keputusan itu sebenarnya yang paling penting harus dikerjakan adalah membasmi politik uang. Kalau nggak salah begitu tadi keterangannya. Nah, Bu Kori ya. Ya, betul ya. Terima kasih. Dan saya sampaikan ya kepada seluruh kita semua ini memang politik uang itu adalah sesuatu yang memang terjadi di lapangan dan sangat sulit untuk kita menghapusnya. Karena pemilihan yang ada adalah pemilihan langsung. Sehingga yang memilih adalah rakyat, sehingga kita di samping harus menetapkan regulasinya, tentu saja rakyatnya juga harus mindset-nya dirubah. Bagaimana supaya mereka tidak tertarik dengan uang, tapi lebih tertarik dengan program. Kalau uang hanya sesaat, kalau program untuk masa depan mereka juga. Tapi saya memang akui Bu, berdasarkan pengalaman empiris kami semua yang ada di sini, memang hal itu yang paling sulit untuk kita basmi. Itulah yang terjadi di lapangan. Dan bahayanya lagi, selalu perempuan ini selalu kalah dalam hal keuangan. Betul. Sehingga itu saya tidak tolak pendapat itu amat sangat benar. Mari kita basmi hal itu bersama-sama, Bu. Jadi mindset dari pemilih dirubah, mindset dari yang maju ke legislatif juga harus lebih kepada arah program, dan regulasinya juga harus lebih ketat diterapkan. Sehingga kita perempuan tidak selalu kalah kalau di lapangan. Itu memerlukan waktu dan proses, tapi kita tidak boleh putus asa. Insya Allah pasti akan lama-lama pemilih kita juga akan jauh lebih cerdas untuk bisa menilai siapa yang pantas untuk dipilih. Kira-kira begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Kori. Masukannya sangat bagus. Saya punya ide begini. Sepanjang Kowani ini adalah organisasi perempuan atau organisasi federasi terbesar di dunia bahkan ya, tadi saya sempat mendengar dari Bu Titin atau Bu Ketum ya, jadi kita artinya mempunyai bargaining power yang kuat ya untuk bisa menyuarakan ini ke DPR, ke pemerintah, presiden khususnya, bahwa politik uang ini harus dibasmi. Ya, dan mengedukasi perempuan-perempuan maupun masyarakat pemilih agar kelak mereka mau memilih uang atau memilih
orang dengan program yang kedepannya akan lebih mensejahterakan dibanding uang cuma 100 atau 50 atau 200 yang sekejap. Yang sekejap mungkin sehari 2 hari bisa selesai itu uang dengan 200. Tapi kalau kita punya program yang bagus untuk membangun provinsi atau kabupaten kota yang lebih baik, ini akan mensejahterakan sepanjang mereka hidup gitu. Nah, edukasi itu mungkin yang harus nanti kita buat Bu Kori, kita hearing kalau perlu ke DPR ya, sama ke Pak Jokowi bahwa kita menekan ini, Pak, tolong ini supaya masyarakat juga lebih pragmatis seperti ini gitu. Karena saya sendiri punya pengalaman, Bu, gitu. Saya sendiri caleg pada tahun 2014. Dan saya bekerja setahun, saya kalah dengan orang yang bekerja 1 malam. Seperti itu. Tapi saya pikir ini ada pembelajaran, tapi saya dapat manfaat dari situ. Ternyata yang saya bina selama ini, ya, alhamdulillah mereka akhirnya punya usaha, Bu. Gitu. Itu adalah satu kepuasan saya nggak apa-apa, nggak kepilih, tapi saya punya teman-teman yang sekarang sudah jadi pengusaha. Itu saja, Bu. Nah, mungkin contoh-contoh ini ya. Kemudian pengalaman-pengalaman perempuan-perempuan lain yang pernah jadi caleg yang berhasil ataupun tidak, kita akan kumpas tuntas di dalam webinar selanjutnya bersama Ibu Kori. Saya rasa itu saja. Terima kasih Bu Rorita. Mungkin satu lagi Bu Anu. Bu Rita, mungkin kita adakan nanti webinar untuk para pemilih. Bagaimana bisa menjadi pemilih yang cerdas. Begitu. Jadi biar ada pendidikan juga, edukasi kepada pemilih. Iya, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu dari bidang lingkungan hidup dan politik untuk penjelasannya. Sebenarnya ini diskusi yang sangat menarik ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di chat yang belum bisa kita bahas pada saat ini. Insya Allah ke depan nanti masing-masing akan diarahkan ke bidang masing-masing ya, karena pertanyaannya itu beragam dan ibu-ibu semuanya tertarik kayaknya. Tapi karena kita dibatasi waktu, jadi kita akhiri sampai di sini diskusi kita, tanya jawab kita. Jadi kita minta kepada ibu-ibu semua nanti mungkin bisa melanjutkan pertanyaannya mungkin di WA group. Seperti biasa ada WA group yang bisa membahas yang ada di chat. Baiklah, saya bacakan beberapa kesimpulan dari program unggulan Kowani pada tahun 2021 ini. Di bidang Diktekbud ada perpustakaan digital, di bidang Soseskel ada jaga protokol kesehatan di masa krisis. Kemudian tenaga kerjaan tadi ada BPS khusus untuk PRT dan BPS untuk berbagai macam program dari Naker. Ada juga UMKM, Kowani Fair, mendukung UMKM. Kemudian di OKA, pengkinian data organisasi. Dan yang tadi yang banyak pertanyaan juga untuk Humas program TV Kowani. Kita berdoa semoga semua program-program ini berjalan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga sinergi kita bisa berjalan dengan baik. Saya yang memandu acara dari tadi, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya persilakan lagi kepada Ibu MC, Ibu Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh memberi aplaus untuk moderator kita pada sepanjang pagi sampai siang hari ini. Mungkin caranya memberi tepuk tangan, mungkin memberi jempol di samping kiri kanan. Oke, terima kasih.